Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas topik seputar kebijakan moneter yang terdapat pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syafiq Arianta Manggala Saputra dengan NIM 23101011132. Perkenalkan, nama saya Asma Sarah Fauzia dengan NIM 23101111108. Kenalkan, nama saya Maya Apriliani dengan NIM 231010111145. Kebijakan moneter merupakan langkah yang diambil oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk mengelola jumlah uang yang beredar dan menetapkan tingkat suku bunga di dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kestabilan harga, menekan inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mempertahankan kestabilan nilai tukar. Pengertian kebijakan moneter menurut para ahli antaranya, yang pertama ada menurut Nopirin, kebijakan moneter merupakan upaya yang dijalankan oleh otoritas moneter, yaitu Bank Sentral, dalam mengontrol jumlah uang yang beredar untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selanjutnya, menurut Budiono, pada tahun 1998, kebijakan moneter adalah bagian dari kebijakan ekonomi makro yang berfokus pada pengaturan dan pengendalian jumlah uang dalam perekonomian guna menciptakan kestabilan ekonomi. Dan yang terakhir, menurut Bank Indonesia, kebijakan moneter adalah strategi yang dijalankan oleh Bank Indonesia untuk mengatur likuiditas dalam perekonomian demi menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, termasuk kestabilan harga-harga barang dan jasa atau inflasi. Selanjutnya ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas utamanya adalah mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik di perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan fintech. Selanjutnya, OJK memiliki beberapa fungsi utama. Di antaranya, yang pertama, pengawasan. OJK memastikan bahwa lembaga keuangan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat Indonesia. Yang kedua, perlindungan konsumen. OJK membantu melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan. Ketiga, edukasi keuangan. OJK meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Selanjutnya, tujuan dari OJK. Tujuan dari OJK adalah menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan masyarakat serta konsumen. Mungkin tanpa kita sadari, OJK sudah banyak membantu kehidupan kita, seperti mengawasi bank agar tabungan kita aman. Lalu ada mengatur pinjaman online agar tidak ada penipuan. Selanjutnya ada memberi edukasi soal investasi yang aman supaya kita tidak terjebak pada investasi bodong. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi kebijakan moneter. Fungsi kebijakan moneter yang pertama ada mengontrol laju inflasi, yang kedua ada menjaga stabilitas harga, yang ketiga menstabilkan nilai tukar mata uang, yang keempat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang kelima meningkatkan kesempatan kerja, dan yang terakhir menjamin stabilitas keuangan. Selanjutnya ada renominasi. Renominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang dengan mengurangi jumlah digit tanpa mengurangi nilai realnya. Misalnya, Rp1.000 menjadi Rp1. Tujuan renominasi yang pertama ada menyederhanakan sistem akuntansi dan transaksi, yang kedua meningkatkan efisiensi dan kepercayaan terhadap mata uang, dan yang terakhir menyesuaikan nilai mata uang dengan kondisi ekonomi yang stabil. Dampak positifnya, mempermudah pencatatan keuangan dan transaksi, meningkatkan citra dan persepsi positif terhadap mata uang rupiah, dan yang terakhir mengurangi biaya percetakan uang. Tantangan atau potensi negatifnya ada miskomunikasi dan kebingungan masyarakat, potensi inflasi psikologis atau kenaikan harga karena persepsi, dan yang terakhir biaya sosialisasi dan penyesuaian sistem. Selanjutnya ada e-money atau uang elektronik. E-money adalah pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai uangnya tersimpan secara digital atau digunakan untuk transaksi tanpa uang tunai. Contohnya ada OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Flash, BCA, e-tol Mandiri, dan lain-lain. Ciri-ciri e-money ada diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetor sebelumnya atau prepaid. Nilainya tersimpan di dalam chip atau server dan digunakan untuk transaksi dalam jumlah kecil dan berulang. Kelebihannya praktis dan cepat, mengurangi risiko membawa uang tunai, mendukung transaksi digital dan cashless society. Kekurangannya tergantung pada jaringan dan teknologi, rentan disalahgunakan jika tidak ada perlindungan data, dan tidak semua tempat menyediakan e-money.
Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Pengertiannya, instrumen kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh Bank Sentral di Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, menjaga stabilitas harga, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenis instrumen kebijakan moneter. 1. Operasi pasar terbuka atau OPT. Pengertiannya kegiatan jual beli surat berharga, misalnya SBI, SBN oleh Bank Indonesia. Tujuannya mengatur jumlah uang beredar. 2. Fasilitas diskonto. Pengertiannya pengaturan suku bunga pinjaman dari Bank Indonesia kepada bank umum. Tujuannya mempengaruhi jumlah kredit yang beredar. 3. Cadangan wajib minimum. Pengertiannya kewajiban bank menyimpan sebagian dana di Bank Indonesia. Tujuannya mengontrol kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. 4. Imbauan moral. Pengertiannya imbauan atau saran dari Bank Indonesia kepada perbankan untuk mengatur kebijakan keuangan. Tujuannya menyesuaikan perilaku bank terhadap kebijakan moneter. Tujuan umum kebijakan moneter: menjaga stabilitas harga, inflasi rendah dan stabil, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian F, kebijakan moneter yang mendorong kenaikan fiskal. Pengertian umum, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam hal pendapatan atau pajak dan pengeluaran negara atau belanja pemerintah. Korelasi moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dapat mendukung atau mendorong kebijakan fiskal agar belanja pemerintah meningkat, penerimaan negara, pajak dan non-pajak meningkat, defisit anggaran dapat dibiayai secara sehat. Contoh kebijakan moneter yang mendorong kenaikan fiskal. Yang pertama, penurunan suku bunga. Bank Indonesia menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman atau kredit yang lebih murah. Hal ini meningkatkan investasi dan konsumsi masyarakat. Dampaknya, penerimaan pajak meningkat karena aktivitas ekonomi naik, fiskal ikut terdorong. 2. Pelonggaran likuiditas. BI meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli surat berharga atau menambah likuiditas ke perbankan. Pemerintah lebih mudah membiayai defisit anggaran atau proyek pembangunan. Belanja negara meningkat mendorong ekspansi fiskal. 3. Stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia menjaga nilai tukar agar stabil untuk melindungi APBN dari gejolak. Stabilitas ini membantu perencanaan fiskal lebih efektif. 4. Koordinasi moneter fiskal. Bank Indonesia dan Kemenku melakukan koordinasi seperti program burden sharing atau pembagian beban utang saat pandemi. Tujuannya agar fiskal tetap ekspansif tanpa membahayakan stabilitas ekonomi. Jadi kesimpulannya, kebijakan moneter tidak berjalan sendiri, tapi tidak bersinergi dengan kebijakan fiskal. Ketika Bank Indonesia mendorong suku bunga rendah dan likuiditas longgar, pemerintah bisa meningkatkan belanja atau stimulus, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Demikianlah penjelasan kami mengenai kebijakan moneter di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.